Yesus pemulih yang sejati. 2 Samuel 21 ayat 14b. Demikian firman Tuhan. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan ini, satu janji adalah sesuatu yang mudah diucapkan. Tetapi seringkali kita sulit untuk mempertahankannya. Di dunia ini banyak janji yang dilupakan atau diingkari baik oleh manusia kepada sesama maupun di dalam relasi sosial. Namun tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia terhadap janjinya dan Allah yang setia terhadap sebuah janji. Ia tidak pernah melupakan janjinya baik kepada umatnya maupun umat terhadapnya. Bahkan janji yang telah lama terjadi pun tetap dipertahankan oleh Tuhan. Kisah di dalam 2 Samuel ayat 21 ini merupakan peringatan yang serius bahwa Allah tidak melupakan perjanjian yang pernah dibuatnya dengan umatnya. Bahkan jika itu terjadi di masa lalu, dosa terhadap perjanjian itu tetap menuntut pertobatan dan penebusan. Ini adalah kisah tentang keadilan Tuhan dan bagaimana pemulihan baru bisa terjadi ketika umat bersedia membereskan pelanggaran yang mereka lakukan. Kisah ini terjadi pada saat Daud menjadi Raja Israel. 3 tahun kelaparan melanda bangsa itu dan Daud menyadari bahwa ini bukanlah suatu bencana yang biasa. Kemudian ia mencari wajah Tuhan dan Tuhan menyatakan bahwa kelaparan itu adalah akibat dosa yang dibuat oleh Saul pada saat itu terhadap orang Gibeon. Dan pada akhirnya Daud menyadari satu hal, bangsa Israel telah berjanji di zaman Yosua untuk tidak membinasakan orang Gibeon. Tetapi Saul melanggar perjanjian itu demi semangat kebangsaannya. Tindakan Saul tidak hanya melukai orang Gibeon, tetapi juga merusak integritas Israel sebagai bangsa perjanjian. Karena Tuhan Allah adalah Allah yang adil dan setia, Ia tidak membiarkan pelanggaran perjanjian itu berlalu begitu saja. Meskipun pelanggaran itu sudah lama terjadi, namun akibatnya masih tetap ada. Akhirnya mereka mengalami kelaparan dan akhirnya Daud bertanya kepada orang Gibeon bagaimana menebus kesalahan itu. Orang Gibeon tidak meminta uang, tapi meminta keturunan Saul untuk dihukum. Daud pun menyerahkan 7 orang dari keluarga Saul untuk menunjukkan bahwa pemulihan memerlukan tindakan dan nyata dan pengorbanannya terasa berat. Meskipun menyakitkan, ini adalah jalan menuju pemulihan. Kisah ini memberikan kita gambaran tentang pentingnya penebusan untuk mengakhiri murka Allah. Dalam perjanjian baru kita melihat bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan tertinggi dari penebusan itu. Tidak ada keturunan manusia yang cukup sempurna untuk membayar pelanggaran yang kita buat. Hanya Kristus yang sanggup menanggung dosa seluruh umat manusia dan mendamaikan kita dengan Allah. Melalui salibnya, Ia membayar pelanggaran kita terhadap perjanjian dan melalui kebangkitannya, kita mendapatkan pemulihan dan kehidupan yang baru.